Kesha Squad, ketemu lagi dengan saya Hilda Jaya Sasmita di Pedas, podcast Pedas dari Kesha, perbincangan cerdas. Nah, siang hari ini aku kedatangan narasumber yang sudah cantik, pinter cari duit, usahanya sukses luar biasa. Siapakah dia? Beliau adalah Kak Desi Harum, owner dari Brosis Shopaholic. Halo Kak Desi, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, yang penting harus sehat ya. Tuh. Nah Kak Desi, mungkin nih Kesha Squad yang di luar daerah belum mengetahui nih Brosis Shopaholic itu apa, Kak Desi itu siapa. Bisa diceritain gak sedikit tentang profil dari Kak Desi? Nama kali ya? Boleh, nama. Nama Desi Harumsari, umur 29 tahun. Masih muda guys. Terus apa lagi nih? Single apa enggak? Oh, ibu rumah tangga. Udah tertutup kemungkinan kalian ya. Nggak ada namanya peluang, udah taken. Lalu Kak Desi sendiri bisnis di bidang fashion ya Kak Fashion, ya? iya, Fashion bro, tokonya namanya Brosis Shopaholic. Offline apa online Kak? Ada dua-duanya. Offline ada, online juga ada. Offline ada, online juga ada. Nah ini bergerak di fashion Di bidang perempuan fashion, iya, apa? wanita. Oh wanita, Iya. semuanya ada Kak? Ada mulai dari baju, topi, celana, sepatu, tas, semua aksesoris, semuanya lengkap. Lengkap banget guys. Pokoknya kalian bisa lihat kalau misalnya mau belanja bajunya keren-keren karena aku sering belanja juga dari Kak Desi. Toko IG-nya apa Kak? Brosis Shopaholic. Nah ya, Brosis Shopaholic. Nanti kita akan cantumin juga ya di sini. Nah Kak, gimana ceritanya kakak bisa terjun di dunia bisnis fashion ini? Sampai kakak berarti 4 tahun ya berkecimpung ya Hampir Kak, 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Oke, gimana tuh Kak? Dari awal Mula ya. membentuk Brosis ini. Awal mulanya tuh sendiri ya. Jadi itu aku belanja barang sendiri, bales chat sendiri, packing sendiri, ngepost sendiri, foto sendiri ya, semuanya sendiri. Ngadmin sendiri? Iya, semuanya Wow, sendiri. Keren banget. Nah itu karena apa tuh bisa terjun memilih kan banyak bidang-bidang yang kakak bisa pilih seperti kecantikan, bidang lain misalnya jual elektronik, karena kan di ITC banyak yang jual elektronik juga. Nah itu gimana tuh bisa memilih dunia fashion nih? Hobi. Ya, jadi ya, modis banget ya. Ya, makasih. Gimana Kak? Ya karena kita hobi ya. Jadi sebelum kita mulai bisnis tuh kita harus tahu basic di diri kita tuh apa. Kita sukanya apa. Contohnya kita suka masak gitu. Contohnya kita suka mainin rambut atau kita suka ngerubah model rambut. Ya aku sukanya gaya, memang suka bergaya gitu. Suka dandan, suka berpakaian Iya. yang rapi, yang keren, modis. Iya. Mix and match-nya keren banget guys. Jadi kalau kalian tuh liatin live-nya Kak Desi di Brosis Shopaholic itu, Kak Desi tuh sering live dengan ganti-ganti baju gitu ya Kak ya. Iya. Durasi live-nya berapa jam? 2-3 jam. 2-3 jam bisa 200 baju berarti Nggak ya? sampai. Oh nggak sampai, kira sampai gempor-gempor gitu. Aduh, berapa baju Kak? Ya Kira-kira? belasan sampai puluhan lah gitu. Belasan sampai puluhan ya. Oke. Dan itu kan kakak yang mix match sendiri berarti? Iya sendiri. Keren banget loh. Ada kadang-kadang pakai baju gaya sporty, kadang gaya girly Iya, ya. iya. Itu kakaknya berarti memang udah ada passion di situ, makanya bergerak di bidang fashion. Nah, kalau kakaknya kan selain bisnis itu juga sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Gimana tuh Kak bagi waktunya tuh sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pengusaha? Bagi waktunya sih kita sendiri yang paham ya. Contohnya kalau kayak kita jam kerja kita itu buka dari jam sekian sampai jam sekian. Kita luangin waktu sebelum jam buka itu ya kita siapin dulu kerjaan rumah tangga kita. Kita siapin dulu dan yang kalau udah selesai itu kita ada sedikit waktu itu ya kita luangin waktu untuk keluarga gitu malamnya. Jadi sebelum dan sesudah toko Iya. buka, sebelum buka dan sesudah Iya. tutup ya. Jadi kita harus buat benar-benar bisa bagi waktu keluarga sama kerjaan. Ini kan kakaknya rutin nge-live, rutin di sosmed, aktivitas di sosmednya kan lumayan padat juga aku lihat. Ada live TikTok, ada live Instagram. Itu kakaknya atur sendiri atau ada staff yang ngatur atau gimana? Sendiri. Kakaknya sendiri Iya. ya, aku mau live nih gitu. Benar, sendiri, iya. atur sendiri berarti ya. Wah hebat, keren. Tapi punya tim ya Kak ya berarti ya? Tim punya, asisten punya. Cuman kalau untuk semua yang dilaksanakan, semua yang mau dibuat, semua yang apa sendiri.
Semua sendiri. Nah, kalau untuk penjualan nih Kak, itu lebih banyak fokus di offline atau di online ya kakaknya sekarang? Online ya, online lebih banyak. Lebih banyak di Iya. online ya. Oke. Jadi sekarang fokus di online karena ngikutin tren. Mm-mm. Dunia digital marketing ini number one. Jadi kakaknya mau nggak mau harus masuk ke sini. Iya. Tapi sebenarnya basically-nya kursus atau apa nih? Atau memang dari dulu nggak gaptek, ikutin teknologi banget gitu? Enggak sih, dulunya awalnya malah gaptek. Dulunya gaptek? Iya. Jadi kita sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan keadaan. Yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi belajar sendiri Belajar karena sendiri ya. tuntutan zaman Tuntutan itu. zaman, ha. Oke. Jadi nge-live. Tadinya mungkin fokus di toko offline-nya, jadi mau nggak mau, gue mau memperluas pasar market, Iya. jadi harus jualan online karena kalau jualan online kan bisa dilihat bukan hanya warga atau masyarakat di daerah kita punya toko ya, Iya, bisa seluruh ke Indonesia. seluruh Indonesia. Bahkan mungkin langganan kakak ini udah go internasional kali, soal bajunya keren-keren guys. Ya kayak, iya katanya. Karena nih senyumnya seumringah banget dari tadi datang ya, dari ketemu di bawah. Nah itu kakaknya nih pasti seorang pengusaha yang memang merintis dari nol, lalu merasakan keuntungan ya kak ya, berarti ya. Iya. Keuntungan yang luar biasa ya. Nah kalau misalnya ngadepin persaingan yang sekarang di dunia fashion ini udah menjamur banget, itu gimana kak? Kiat-kiatnya supaya bisa survive di menghadapi tempaan pandemi sampai sekarang tuh bisa eksis tuh gimana kak? Jadi kalau dari pengalaman aku sih ya, naik sama bertahan itu lebih susah bertahan. Lebih susah bertahan. Iya. Karena kalau kita naik, kita bisa kalau memang ada rezeki kita sebentar naik. Tapi kalau untuk bertahan, mempertahankan di atas itu susah. Ya betul. Ya. Setuju banget. Jadi sebenarnya kalau masalah dunia fashion memang online shop baju itu memang bener-bener udah menjamur banget. Jadi bukan cuma dari Jakarta doang, dari daerah semuanya orang juga udah main online shop. Cuman balik lagi ke diri kita harus tunjukin apa sih kelebihan kita daripada mereka gitu. Kita harus tunjukin bedanya kita sama mereka tuh apa gitu. Jadi ya, dan juga jangan anggap mereka tuh saingan kita. Fokus kita kasih tahu ke customer itu barang kita lebih bagus kah? Ya kayak gitulah, pokoknya kasih tahu keunggulan kita ke customer gitu. Jadi nggak fokus sama saingan, nggak fokus sama ya. yang lain, yang penting fokus sama goals kita, tujuan kita ya. Bener. Target kita. Targetnya itu cuan apa bukan kak? Kalau awal nggak boleh ya. Kalau kita awal mulai bisnis kita nggak boleh mikirin cuan. Kenapa tuh kak? Nggak boleh kalau kita mikirin cuan. Sebulan kita nggak jualan, besok tutup jualanannya. I see. Jadi benar-benar kalau misalnya awal tuh bukan mikirin cuan tapi nge-build ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya sekarang tapi mikirin cuan dong kak. Bohong ya kalau enggak ya. Iya dong. karena saya juga memikirkan cuan kalau sekarang. Karena kita membuka usaha itu untuk menyenangkan hati keluarga, orang-orang yang kita cintai, juga menjadi ladang berkat buat orang lain. Kita kan buka suatu usaha itu membuka peluang usaha juga buat orang lain, mempekerjakan karyawan yang karyawannya udah berapa nih sekarang? Iya, alhamdulillah 15. Alhamdulillah 15 ya. Itu kan buat rezeki 15 orang itu. Benar. Iya kan? Jadi ada tujuan mulia di balik usaha kita supaya usaha kita ini survive, usaha kita eksis. Jangan mikirin cuan dulu untuk awalnya. Kita mikirin kelanggengan usaha kita. Kalau sudah bertahan, kita baru mikirin cuan. Tapi dari cuan itu juga jangan mati-matian untuk kita pergunakan untuk diri sendiri. Oh nggak boleh. Ya. Kalau kita mikirin kayak gitu, itu karyawan kita kabur semuanya. Nah, berarti kita harus mikirin karyawan juga, mikirin juga kita bisa ekspansi. Jadi kan makin banyak lagi karyawan yang bisa kita pekerjakan, ya kan. Nah kak, sebagai sosok Kak Desi ya, selain memperhatikan penampilan nih yang udah modis banget. Nah, menurut Kak Desi penting nggak sih dalam merawat wajah? Penting banget. Makanya wajahnya Kak Desi glowing guys. Kasih. Nah, itu ribet ya Kak ya perawatannya? Enggak sih, kalau perawatan wajah tuh nggak ribet, ya kayak biasa aja sih. Malam sebelum tidur cuci muka, pakai night cream. Kalau pagi pakai day cream, gitu aja ya. sih. Jadi
guys, kalian itu kalau perawatan nggak perlu ribet-ribet yang sampai gimana-gimana. Jadi kalau di Keisha sendiri ada satu paket yang udah lengkap banget dari pagi sampai malam. Jadi kalian bisa pakai paket itu. Yang penting cuci muka, jaga kebersihan. Lalu pakai toner kalau memang kulitnya perlu untuk disegarkan. Lalu kalau pagi jangan sampai lupa day cream, karena kalau lupa kan kita terpapar matahari, polusi ya Kak ya. Jadi akan ya buat kulit kusam, iya betul. Nah, lalu kalau malam jangan lupa sebelum tidur, secapek apapun kita harus tetap pakai night cream. Kakaknya ini kan sekarang nih sering live baik di Instagram, di TikTok. Gimana tuh Kak ngikutin dunia digital marketing yang begitu cepat, lalu era digital ini kan bener-bener ya Kak ya, dari dulu tuh ada Kaskus, terus Kaskus nggak ada, tiba-tiba ada nih marketplace dari yang hijau sampai yang oranye. Kakaknya belajar sendiri Kak atau kursus atau yang pegang semuanya? Oh saya nggak mau tahu, yang ngurus admin gitu. Gimana tuh Kak? Kalau aku sih cuman 2 doang ya, TikTok sama Instagram doang. Jadi yang lainnya aku nggak jualan di situ. Oh, nggak jualan di marketplace ya? Nggak jualan di marketplace. Nah kalau TikTok sama Instagram itu Kakak ngide sendiri, berarti live jam sekian? Iya, semuanya sendiri sih. Cuman kerjaannya memang dibantu sama asisten, sama tim juga. Cuman kalau untuk idenya itu ya dari aku semuanya. Ngeriset kapan jam prime time Kakak harus live itu siapa yang Sendiri? Ya. Oh kalau jam segini aku rame nih live gitu? Iya sih, perhatiin. Jadi kalau kayak jam-jam siang itu kan memang banyak orang yang kerja gitu. Jadi mungkin malam, karena kita tahu sendiri sih customer kita itu rata-rata pekerja, bukan ibu rumah tangga. Rata-rata customer kita, tapi kalau memang yang customer kita rata-rata ibu rumah tangga, siang live-nya. I see. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita jual, customer kita tuh siapa gitu ya. Jadi kita memang harus pahamin itu dulu sih. Dari situ apakah Kakak menggunakan kolaborasi dengan influencer? Sesekali menggunakan kolaborasi itu ya. Berarti memang penting ya untuk memperluas network itu butuh kolaborasi. Benar. Lalu kalau untuk di TikTok Kak, itu kan ada sekarang banyak ya langsung TikTok Shop ya. Itu Kakak pakai ads atau enggak? Belum sih, soalnya kayak TikTok aku masih baru belajar sih, baru masih memahami. Baru belajar aja udah rame banget ya. Kalau live tuh rame banget guys, bener-bener luar biasa. Iya bener-bener luar biasa. Kirain pakai ads atau pakai apa iklan gitu? Enggak ya berarti ya. Aduh, kok bisa ya pakai iklan ya? Bisa Kakak sayang. Jadi aku dong yang belajar dari Kak Hilda, benar nggak sih? Aku juga masih belajar sih guys. Jadi kita tuh sama-sama selalu belajar, buka diri, jangan sampai tuh kayak udah puas diri, udah merasa paling hebat, paling pintar, nggak bisa begitu ya. Kita nggak boleh merasa diri kita tuh paling hebat. Sementang hari ini jualan banyak, merasa kayak kita tuh udah ini, terus kayak nggak mau belajar, merasa udah paling hebat banget. Kita kan tahu di atas langit ada langit, di atas langit betul. langit. Followernya tapi berarti organik itu udah berapa sekarang Kak? Organik maksudnya? Organik itu bener-bener bukan dari iklan guys. Kocak nih. Iya, jadi bener-bener real. Itu udah berapa itu sekarang? 500.000, alhamdulillah udah 500.000. 500.000 tanpa iklan nih. Contoh dari Kak Desi, hebat banget. Jadi rajin live itu malah menimbulkan engagement yang tinggi banget ya. Impact-nya tuh tinggi. Nah kalau kakaknya sendiri, ada gak sih Kak keinginan untuk kursus, keinginan untuk memperdalam ilmu nih, biar aku juga mau nih makin trafficnya makin banyak lagi, mungkin dilebarin lagi bukan ke Instagram atau TikTok, mungkin ke Twitter, siapa tahu ya mau jualan lewat Twitter gitu. Gimana Kak? Ada dong, pasti ada. Apa mau belajar sendiri aja, enakan otodidak lewat Google? Iya, benar. Aku memang model orangnya basicnya itu memang susah belajar sama orang. Sama, persis. Jadi kita cari-cari tahu sendiri ya. Jadi kalau kita niat ya kita belajar sendiri. Sekarang tinggal buka Google, YouTube, semuanya ada di situ kan. Betul. Belajar sendiri kayaknya lebih enak ya Kak ya. Jadi yang penting ada niat, kita ada mau niat. Berusaha, ya pasti dapat juga ilmu itu ya. Sekarang medianya tuh banyak banget, jadi bisa ke Google, bisa juga beli. Ya kalau yang mau beli buku ya boleh-boleh aja, monggo-monggo aja. Banyak kan tuh ya buku-buku tips-tips untuk meningkatkan omset penjualan gitu ya. Nah Kak, bisnis itu kan pasti ada pasang surut ya Kak ya? Iya benar. Bagaimana Kak Desi menyikapi
melewati pasang surutnya di dunia bisnis? Apa jangan-jangan belum pernah melewati itu ya, Kak? Oh, udah dong. Udah ya. Gimana tuh bangkit dari masa tersulit saat berbisnis? Bangkit, belum sampai tepung. Ya, jangan. Amit-amit ya Allah, amit-amit, amit-amit. amit-amit. Cuman kalau penurunan mungkin karena kemarin corona kayaknya ada sedikit penurunan ya. Kalau untuk itu ya kita sabar. Jadi kalau pas di masa-masa kita lagi bukan drop sih, maksudnya omset agak turun, kita tuh nggak boleh kayak pasrah kayak aduh Udah nih, gue tutup kok- aja gitu. Oh, Enggak, aduh kan? kok kayak gini gitu kan. Maksudnya kok kayak merasa kayak kita tuh paling ini banget. Kita harus cari tahu. Kita kenapa bisa kayak gini? Oh, mungkin ini karena corona. Oh, mungkin ini karena ini. Jadi kita kayak cari ide lagi caranya gimana. Oke, kalau lagi masa-masa kayak gini kita nggak boleh mikirin cuan. Ya. Kita mikirin bertahan. Gimana caranya kita bisa bertahan melewatin karyawan semua dapat gaji, operasional semuanya terpenuhi gitu. Jadi kayak bertahan lah. Bertahan itu susah nggak? Bertahan itu lebih susah daripada naik. Ya, bertahan Bertahan tuh lebih susah, daripada naik, ya. Jadi itu kita benar-benar harus punya kesabaran yang ekstra. Banyak-banyak bersyukur. Jadi kita nggak boleh kayak merasa omset kita kurang, kita merasa kayak kita tuh yang paling terzolimin banget gitu. Kita harus lihat dulu. Kita baru omset kita nih baru kurang loh, bukan gak ada omset. Gimana sama orang usaha orang yang sama sekali nggak bisa buka. Jadi kita harus pikir ke situ lagi. Jadi kita nggak boleh melihat ke atas terus, kita harus lihat ke yang di Selama ada pendapatan berarti kita Kenapa tinggal enggak? Iya. mencari solusi supaya lebih Nah, naik lagi gitu setidaknya ya. kita bisa bertahan lah. Kita bisa bertahan aja lah di dalam masa-masa ini, kita harus bertahan gitu. Yes, betul-betul. Jadi jangan mudah menyerah ya guys. Di mana-mana ya harus semangat lah menjalani hidup. Kita Iya, bukan yang benar. satu-satunya yang kesusahan gitu. Iya. Masih banyak orang yang lebih susah Lebih dari susah dari kita. Maka dari itu kita membutuhkan tim juga, Kak. Benar. Tim yang solid, tim Iya. yang kompak, tim yang berintegritas. Nah, kalau dari Kakak kan timnya 15 orang nih tadi Kakak bilang. Gimana tuh ngatur 15 orang ini atau ada kendala Kak dari SDM-nya atau gimana, Kak? Tips-tipsnya sih kita memang kalau menghadapin tim ini kita memang harus adil sih. Adil, jadi Iya, adil kita harus ya. adil. Jadi nggak boleh buat mereka itu merasa cemburu. Jangan cemburu. Iya. Oh, berarti staffnya cewek semua ya? Cowok juga cowok. Jadi Oh, kayak cowok di juga bagian ada. di bagian angkat-angkat packing kan cowok. I see. Jadi benar-benar harus adil dan merata, jangan ada yang anak emas, Iya. yang bukan Iya. anak emas gitu ya. Jadi kalau Semua satu sama. udah merasa nggak enak, ya pasti jadi nggak enak kerjaan kan. Jadi benar-benar kita ini membutuhkan tim yang solid. Mungkin kalau kalian baru memulai usaha yang rumahan kayak tadi kita cerita di awal, kakaknya kan nge-packing sendiri, perjalanannya berarti dari sendiri tuh Iya, ya semua, berjuangnya sampai mempunyai staff 15 orang. Nah, itu kan ada tahapan-tahapan melewati proses. Melewati. Bener ya, Bener. melewati. Tadi udah gitu. Berarti Melewatin. proses itu yang harus dinikmati ya. Jadi Iya, jangan bener. protes pada proses. Bener. ya kan? Prosesnya kayaknya ini gimana tuh Kak? Kayak gitu. Iya, prosesnya ya. Ada yang mau diceritain kali kayaknya dari proses itu. Ya pernah sampai kayak nggak jualan gitu, sampai kayak berapa hari sampai kayak nggak jualan gitu. Sementara kayak kita Baru udah berapa hari doang Kak? Iya, maksudnya kan sampai kayak nggak ada yang nanya, nggak ada yang beli gitu. Sementara kita udah foto-fotoin barang yang kita belanjain dari mana gitu kan. Terus kita foto-fotoin nggak ada yang nanya. Ya, Apalagi kalau dulu belum fokus di online kan kita ngarepin orang yang datang ya. Iya. Kalau toko kan kita ngarepin orang datang. Iya. Kalau misalnya orang nggak ada yang lewat tuh kayak jagain debu doang aja. Iya benar-benar. Cuman kemarin itu posisinya memang udah ada toko, udah ada online sih. Oh, udah ada online ya. Mm-mm, Tahun jadi- 2018. Oh iya, itu 2018 udah ada awal. online, udah ada Mm-mm, online. Tapi kalau ngerasain masa aku tuh yang nggak ada online, jadi bener-bener kayak nungguin debu lewat aja kalau orang nggak datang, beneran Iya, Kak. bener. Dan toko sebanyak itu, misalnya kita punya toko banyak, toko saingan tuh banyak kan, jejer di situ. Kita panggil, yang sono panggil juga kakak, hampir kan gitu ya. Iya, tapi kebetulan Brosis lokasi Brosis tuh nggak ada tetangga. Jadi kita tuh memang buka store-nya tuh yang di ITC tuh paling pojok banget. Tuh jatuhnya kayak rumah hantu tuh di belakang tuh. Bangunan rumah hantu. Maksudnya tuh kalau kita mau masuk ke Brosis tuh kanan kiri tuh nggak ada yang buka. Ini kan naik lobby berapa tuh lobby? Eh, Itu mana? Poi Barat? Timur, Poi Oh, Timur, Poi Timur, naik. ke lantai 3 kan, naik lantai 3.
Jadi itu kan di tengah-tengah itu kan pada buka tuh. Jadi brosis tuh posisinya tuh paling pojok banget sampai ke tembok gitu. Jadi udah kanan kiri tuh udah gak ada tetangga. Berarti enak dong ya, mau gelar Ya enggak apa juga. Kok nggak ada saingan? Gelar aja di semua blok barang kita Iya. dipajang itu manekin ya. Iya. Iya. Jadi mungkin awal buka brosis tuh orang merasa kayak ngapain ya, bego banget buka di belakang sana gitu kan. Jangan salah, itu tempat peruntungannya Kak Desi. Nggak bego itu. Tapi sekarang udah lihat sekarang baru mereka sadar kan. Maksudnya kayak berarti buka di belakang itu kayak alhamdulillah lebih besar. Iya, ada tujuannya, strateginya marketingnya Kak Desi. Daripada gue harus rebutan tempat ya kan sama kanan kiri, ini semua udah sikat sama Kak Desi. Satu lantai mungkin. Amin. Hampir. Hampir ya. Wah, keren banget kan. Satu blok bukan satu lantai. Satu lantai besar banget, hampir satu blok. Blok apa tadi? Blok I. Blok I. Oh, dulu ada ATM BCA ya. Bener banget. Jadi kalau dulu tuh ada ATM BCA, pokoknya toko yang dekat ATM BCA tuh selalu rame. Mungkin salah satunya itu tokonya Bener Kak banget. Desi. Bener Targetnya orang ambil duit dari ATM, guys, langsung belanja ke tokonya. Ini udah, aku udah tahu, udah kebaca ini. Oke. Boleh. Nah, sekarang kalau Kak Desi nih, kita balik nih. Kalau tadi kan udah ngelewati prosesnya, nggak protes sama proses. Kalau menyemangati diri, apa perlu teman buat curhat, curcol, atau bisa nyemangatin diri sendiri? Bisa. Bisa. Nggak perlu. Waduh, cerita. keren banget. Jadi- Nggak perlu orang lain ya? Nggak perlu sih. Jadi kayak kita ngomong ke diri sendiri aja. Desi ingat, tanggung jawab banyak. Keluarga banyak yang harus ditanggung. Beban. Jadi kayak kita giliran pas mau malas-malas ya bangun sendiri, harus kerja gitu. Sendiri ya. Oke. Benar. Butuh healing nggak kalau buat ide baru atau aku pengen lo karena ada temen aku juga yang di dunia fashion nih, baru kemarin kedatangan tamu ke sini. Tapi kalau dia khusus batik ya, Iya. kebaya, dia itu kalau misalnya ke luar negeri itu sebenarnya cari inspirasi. Dia ngelihat fashion designer di sana seperti apa, dia mau bisa menggambar Iya. konsep yang baru lah gitu. Nah, kalau Kak Desi gimana tuh? Healingnya sebulan 2 kali atau gimana? Enggak sih sebenarnya, ya kalau ada waktu aja. Kalau ada waktu jalan-jalan, kalau nggak ada waktu ya enggak. Karena toko nggak bisa tutup ya. Benar. Senin ketemu Senin nggak ada tutup tuh ya. Jadi kerja terus ya. Iya. Sabtu Minggu Tetap. ya. Live juga tetap Sabtu Minggu. Waduh, hebat banget. Benar-benar big applause. Jadi bisa memotivasi diri buat bangkit karena tanggungan-tanggungan tadi. Bener kan, tanggungan tadi itu menyemangati diri. Nah, mungkin kalau ini Kak Desi bisa memberikan buat Keisha Squad artis sukses menurut Kak Desi. Sukses nggak nyusahin orang tua kali ya, nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin keluarga, bisa nyenengin orang tua, bisa ngebantu keluarga, dan apa yang kita mau ya bisa beli sendiri. Oke, itu tujuannya. Mau beli diamond guys, bisa sendiri. Mau beli rumah, bisa sendiri. Pokoknya mau mobil sport, bisa sendiri. Pokoknya Waduh. Kak Desi serba bisa sendiri. Memotivasi juga dari sendiri. Jadi tadi artis sukses buat Kak Desi ya. Kalau misalnya untuk tip jualan online Kak, yang menurut Kak Desi, Keisha Squad sana bisa mengadaptasi atau bisa mencontoh nih? Cara jualan atau Boleh. Cara jualan atau ada tips, guys, kalau kamu mau meningkatkan penjualan online kamu rajin live misalnya. benar, Kayak rajin gitu. live, rajin posting, harus cari ide sendiri, lain daripada yang lain. Mereka posting kayak gini, kita harus posting yang lain gitu. Kita jangan ikut-ikutin orang gitu. Jadi nggak boleh ikut-ikut orang ya. Iya. Tapi ada nggak sih yang copycat ke Kak Desi? Banyak kali ya. Banyak ya. Iya. Jadi nggak apa-apa, jadi Nggak trendsetter apa-apa. ya. Jadi mereka yang follow Kak Desi, bukan Kak Desi follow mereka. Iya, benar. Betul kan? Bener guys. Nah Kak, kan kadang-kadang ada orang yang baru pertama kali jualan nih, belum ada yang nanya, nggak ada yang respon karena followernya masih dikit ya. Udah posting sekian puluh nggak ada yang nanya. Itu Kakak pernah ngalamin Pernah. hal itu? Pernah. Dan gimana tuh solusi atau way out-nya? Kalau pernah ya sampai kayak merasa kayak kita foto nih dari pagi sampai malam.
Dan kayak memang bener-bener kayak fokus banget sampai kayak kerjaan rumah juga ditinggalin demi foto itu. Terus kayak sampai berhari-hari nggak ditanya gitu, kayak nggak ada yang nanya, kayak nggak ada yang order. Merasa tuh kayak kita nggak boleh. Oke, mungkin belum belum sekarang gitu, mungkin belum sekarang. Kita tunggu aja dan kita tetap semangat, foto lagi, video lagi, sampai benar-benar ada yang tertarik sama dagangan kita gitu. Jadi nggak menyerah sama keadaan. Nggak Kak? boleh, kita nggak boleh menyerah. Justru harus kreativitas Iya. dibangkitkan terus Iya, ya. benar. Aku pengen banget kakak bisa memotivasi perempuan-perempuan Indonesia di luaran sana. Ketika ekspektasi tidak sesuai harapan, apa yang harus perempuan-perempuan Indonesia lakukan, Kak? Ya, yang harus dilakukan sabar ya. Kita jangan merasa diri kita itu paling dizolimin. Kita harus lihat juga di bawah kita ada yang lebih parah daripada kita. Kalau cuman omset kita yang turun itu bukan dunia yang kiamat. Sementara yang di bawah kita ada yang bahkan sampai gulung tikar. Jadi kita harus cari cara gimana caranya kita bisa bertahan dan bangkit pelan-pelan lagi gitu. I see. Itulah tadi tips dan motivasi buat perempuan-perempuan Indonesia di luar sana. Pokoknya kita harus selalu semangat, harus selalu memotivasi diri. Jangan males-malesan. Jangan males-malesan. Ini yang pada kaum rebahan di rumah jangan rebahan aja. Kalau mau duit, mau rasain cuan, mau nyenengin hati orang tua, itu kerja, bukannya cuma begini-begini doang gitu ya. Cuma rebahan, nonton TV, nonton drakor. Keinginannya banyak banget, pengen ini, pengen ganti ini, pengen ganti itu. Iya, jangan lihat orang tuh dari enaknya aja. Iya, kita benar. lihat dari prosesnya orang tersebut. Jadi ada perjuangan yang dilakukan, ada yang perjuangan dilewati gitu ya kayak. Kak Desi ini blogger atau influencer basicnya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Nah kalau untuk pertama kali ngonten, jualan di online, itu berarti harus pakai kamera profesional SLR kah atau pakai kamera biasa aja bisa? Enggak dong. Pakai handphone pribadi, handphone biasa aja. Handphonenya canggih kali. Enggak, handphone biasa doang. Jadi kayak ya udah foto-foto sendiri, posting sendiri. Kan kalau ibu-ibu di rumah sana yang ibu rumah tangga nih mau mulai, jadi mereka itu nggak usah nanya harus pakai ini kah, harus pakai ini enggak ya? Enggak. Yang ada aja dipakai yang ada aja. Yang penting niatnya Yang penting niat. Kalau niat semuanya bisa, tapi kalau nggak niat ada aja yang salah. Iya ya, mau sehebat apa handphonenya, sekeren apa handphonenya tetap aja ya. Kalau nggak niat ya nggak niat ya nggak. Betul. Nah terakhir nih Kak, sebelum kita closing, dari Kak Desi ada nggak tips untuk ibu-ibu di luaran sana yang memang budget untuk modalnya ini minim banget? Apakah ada sistem dropship? Kakak terima reseller? Enggak. Oh enggak ya? Iya, jadi retail benar-benar langsung jual ke end user gitu ya. Nah, tipsnya dari kakak buat closing nih ibu-ibu di luaran sana ini yang baru mulai berjualan, biar mereka tuh bisa closing gimana sih Kak? Semangat ya. Kita jadi kalau kita mau mulai itu ya semangat, jangan kayak merasa si A punya modal, si B punya modal sekian, si C punya modal sekian. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita niat mau berusaha, mau berdagang, memang kita benar-benar niat dari hati, semuanya bisa. Walaupun kerja itu pasti capek. Iya, walaupun semuanya dengan keterbatasan ekonomi ya, kalau bisa dibilang ya, keterbatasan modal, kamera handphone kita yang nggak seberapa juga, kalau kita mau ya pasti bisa. Setuju banget, karena banyak banget guys orang-orang yang sukses dengan modal yang minim, bahkan juga modal minim pengetahuan juga, karena mereka nggak sekolah S2, tapi mereka bisa survive di kehidupan bahkan jadi orang sukses. Oke. Nah, sampai sini perbincangan kita, tapi seru banget guys hari ini bincang-bincang aku dengan Kak Desi. Mudah-mudahan ada episode 2 yang mana nanti pembahasannya beda lagi, mungkin ibu rumah tangga yang bisa survive dari resesi ekonomi. Kita kan nggak tahu ya ke depannya, amit-amit ya, tapi kita pengen banget nih berbagi karena Kak Desi ini sangat memotivasi banget ya. Rupanya seorang owner dari Brosis ini pernah juga mengalami proses yang jatuh bangun sampai akhirnya beliau bangkit lagi. Brosis luar biasa maju dan suksesnya. Oke, sampai di sini bincang-bincang pedas kita, perbincangan cerdas by Keisha Skincare. Saya Hilda Jaya Sasmita, saya Desi Harum, pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.